Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fancy Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Fancy Flash yang memberitahu Blast perihal kedatangan mereka ke markas asosiasi pahlawan, dan itu berhubungan soal God serta desa ninja tempat dia dibesarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 196 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 196 ini, Blast menceritakan hubungannya soal desa ninja dan kaitannya dengan God kepada Saitama dan kawan-kawan. Secara mengejutkan, mereka mendapatkan surat tantangan dari seseorang yang besar kemungkinan ada hubungannya dengan pendiri desa ninja. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash, Saitama, dan monster Manako yang menemui Blast di dalam markas asosiasi pahlawan. Pahlawan berponi itu bertanya, apakah Blast tahu sesuatu tentang koneksi antara God dan desa ninja tempat dia dibesarkan? Mendengar pertanyaan itu membuat pahlawan kelas S tersebut hanya terdiam. Manako yang mendengar nama desa tersebut jadi bingung. Saitama sendiri jadi ingat jika desa yang dimaksud itu juga ada hubungannya dengan Sonic dan dua ninja monster yang sebelumnya pernah mereka temui. Flashy Flash berani menebak jika Blast adalah orang yang telah menghancurkan desa itu. Mendengar tuduhan tersebut membuat Saitama, Manako, dan staf Shiji terdiam. Sambil duduk, Blast berkata jika dia tidak akan menyalahkan pahlawan berboni itu kalau pada akhirnya memiliki rasa dendam kepadanya. Tapi Flashy Flash menjawab jika dia malah merasa lega kalau pahlawan kelas S tersebut memang benar melakukannya. Blast tidak menyangka rekannya tersebut mau berkata demikian. Dia juga tidak mengira jika orang seperti Flashy Flash ini baru tahu soal itu semua. Menurutnya, dia pasti sangat berusaha untuk menghilangkan desa ninja itu dari ingatannya. Saitama yang mendengar pembahasan tersebut jadi makin bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Flashy Flash bercerita jika dia dibesarkan di desa ninja. Itu adalah fasilitas pelatihan untuk para pembunuh. Tempat itu berada jauh di dalam hutan dan tidak bisa dikunjungi oleh orang biasa karena terdapat barrier yang ditanam oleh pendirinya di sekitar area tersebut. 9 tahun yang lalu, setelah dia meninggalkan desa itu, Flashy Flash mendengar kabar jika tempat tersebut telah dihancurkan oleh seseorang. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan sesuatu yang bukan lagi menjadi urusannya. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikirannya saat ini. Saat Saitama pergi mencari Manako beberapa saat yang lalu, dia mencoba untuk mengecek kampung halamannya tersebut. Si botak yang mendengar hal itu tidak menyangka jika pahlawan satu ini begitu cepat dalam mencari informasi. Manako sendiri bahkan tidak mengira kalau Flashy Flash bisa sampai dan tidak kesasar seperti biasanya. Mendengar ungkapan itu membuat pahlawan berponi tersebut jadi sewot. Dia kembali bercerita, ketika Flashy Flash kembali ke desa itu, lokasi tersebut sudah mengalami kehancuran dalam skala besar. Dia mencoba mengecek ke dalam gedung, tempat di mana kubus hitam itu berada. Tapi sayangnya kubus itu sudah menghilang. Dan lokasi tersebut juga seperti mengalami kehancuran. Bentuk kerusakan yang tercipta membentuk pola lingkaran. Flashy Flash menduga jika itu pasti berbuatan dari Blast. Dia penasaran, apakah pahlawan kelas S itu sengaja menyerang untuk mendapatkan kubus tersebut? Blast yang ditanya itu hanya diam. Flashy Flash kembali bercerita, berkat bantuan dari seniornya yang begitu menyebalkan, akhirnya membuatnya bisa menghubungkan apa yang terjadi dengan ingatannya. Kubus itu sebenarnya diabadikan di pedalaman, di fasilitas yang dibuat khusus demi tujuan tersebut, dan pendiri desa tertidur di dalam kapsul pemulihan. Menurutnya, wajah dari orang itu tidak terlihat seperti manusia. Bagi Flashy Flash akan sangat masuk akal untuk mengira jika pendiri desa ninja telah diberi kekuatan oleh God. Flashy Flash juga teringat ketika melihat kubus hitam itu untuk pertama kali. Saat itu dia bersama dengan Sonic dan juga menemukan kapsul di mana pendiri desa ninja dipulihkan. Blast bercerita jika sebenarnya orang itu adalah partnernya dan mereka dulu memburu kubus hitam bersama-sama. Nama dari orang tersebut adalah MT Void. Flashy Flash yang mendengar hal itu begitu kaget. Blast memberitahu jika rekannya tersebut telah berubah menjadi monster. Dia melarang siapapun untuk menyebutkan namanya lagi, khususnya kepada para murid di desa itu. Tapi konyolnya, sambil menunjukkan ekspresi seriusnya tersebut, si botak salah menyebut nama yang dia dengar dengan sebutan M3 Boyle.
Sedangkan Manako malah membuka kamus dan mencoba memahami arti nama yang dia dengar. Blas kembali bercerita jika ninja itu adalah satu-satunya orang yang bisa membuka Gate of Celestial Rock Cave atau gerbang dimensi, tempat di mana God bersembunyi. Itulah mengapa dia begitu bersikeras untuk mencari cara bagaimana mengembalikan ninja itu menjadi manusia lagi. Makanya juga pihak asosiasi melakukan penelitian tersembunyi dengan menjadikan subjek para monster agar mereka bisa kembali menjadi manusia. Tidak lama setelah itu, ada salah seorang staf yang mendatangi mereka dan menginformasikan jika telah mendapatkan surat yang ditujukan untuk Tuan Flashy Flash. Setelah melihat surat itu, membuat pahlawan berwanita tersebut jadi sadar jika surat itu ditulis oleh Sonic dan itu adalah surat tantangan. Isi dari surat tersebut adalah, "Pria itu telah bangun. Dia mengincar kepalamu. Lari tak ada gunanya. Inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Datanglah ke persembunyianku. Aku akan menunggumu sendirian di tempat di mana mimpi masa kecil terlihat." Blas yang ikut membaca surat tersebut menyadari jika pria yang dimaksud adalah pendiri desa ninja. Staf Shiki tidak mengira kalau waktunya akan sangat pas seperti sekarang. Menurut Blas, sudah 15 tahun sejak dia membuat lawannya itu mengalami luka yang sangat parah ketika pertempuran mereka terakhir kali berlangsung. Menurutnya, memang seharusnya ninja itu sudah pulih sejak lama dan mungkin dia sedang menunggu saat yang tepat untuk bisa kembali. Flashy Flash yang mendengar hal itu merasa jika sepertinya pahlawan terkuat ini tidak sanggup untuk bisa menghabisi orang tersebut dan itu terlihat begitu lembek. Sedangkan Saitama yang melihat isi surat itu berkomentar jika sepertinya tidak mungkin kalau ini adalah surat tantangan. Menurutnya, mungkin surat ini adalah palsu karena tulisan tangannya begitu bagus, berbeda dengan orang yang pernah memberikannya surat beberapa waktu yang lalu. Tapi Flashy Flash menjawab tidak, karena dulu dia pernah mengajari Sonic untuk bisa menulis dengan baik. Si botak pun jadi sebel karena beberapa saat sebelumnya Sonic juga pernah memberikan surat tantangan kepadanya, tapi isi tulisan suratnya sangat jelek. Flashy Flash yang kembali membaca surat itu merasa jika sepertinya Sonic telah dikendalikan oleh pendiri desa ninja. Dia mungkin juga dipaksa untuk menulis surat ini demi memancingnya agar mau keluar. Menurut pahlawan perempuan itu, jika dia ke lokasi yang tertulis tersebut, mungkin mereka akan bisa bertemu dengan pendiri desa ninja yang dibicarakan. Dan besar kemungkinan ninja tersebut akan menghabisinya pula. Menurut Flashy Flash, sekarang ini adalah saatnya yang tepat untuk Blas bisa menemui orang itu kembali dan menyelesaikan urusan mereka. Akhirnya Blas setuju dengan usulan rekannya itu. Beberapa saat kemudian mereka berempat keluar dari markas. Flashy Flash memberitahu kalau ada sesuatu yang ingin dia selesaikan terlebih dahulu. Dia berpesan agar Blas bersama yang lainnya untuk pergi duluan, sedangkan dia sendiri akan menyusul belakangan. Blas tidak mempermasalahkan rencana tersebut, tapi alamat yang tertulis di belakang surat inilah yang membuatnya jadi bingung. Apakah rekannya itu yakin dengan lokasi tersebut? Manako yang mendengar hal itu jadi heran. Apakah pahlawan satu ini tidak tahu kalau orang-orang yang akan mereka hadapi ini adalah ninja? Sedangkan sambil pede, si botak berkata jika dia akan ikut dengan Blas juga, karena kebetulan saat ini dia sedang longgar. Dan akhirnya Blas bersama Saitama dan Manako pergi menuju lokasi dari surat tantangan tersebut. Sedangkan Flashy Flash langsung berlari dengan kecepatan tinggi menuju suatu tempat. Dia teringat dengan pembicaraannya dengan Sonic saat dulu masih berada di desa ninja. Ketika di dalam hutan, Sonic kecil bercerita jika memori yang mereka dapat di luar akan membentuk rasa pertahanan diri. Dia dulu sebenarnya dibesarkan di dalam suatu institusi dan dipaksa mengikuti program pelatihan sejak awal. Menurut Sonic, teknik membunuh itu tidak ada gunanya selain untuk membunuh seseorang. Yang dia anggap memiliki nilai yang sesungguhnya adalah kekuatan untuk menjalani hidup yang mereka mau. Dan mereka tidak memiliki itu saat ini. Sonic berharap jika Flash akan juga membantunya. Sambil menunjukkan peta hutan, dia memberitahu kalau sudah menunjukkan lokasi yang tepat agar mereka bisa membuat desa ninja yang baru. Ternyata Flashy Flash menuju lokasi yang dulu pernah mereka bicarakan itu. Dan di luar dugaan, di sana ada Sonic yang sudah menunggu sendirian. Di lokasi itu banyak puing-puing bangunan, seperti sudah lama dihancurkan oleh sesuatu. Sonic sendiri tidak menyangka jika pahlawan itu akan datang. Flashy Flash tahu karena sebelumnya ninja tersebut meninggalkan kalimat akhir dari surat yang dia berikan. Sambil tersenyum, Sonic memberitahu jika beberapa tahun yang lalu orang-orang telah membuka jalan di kaki gunung.
Di gunung seperti ini, yang jauh dari penglihatan orang, sepertinya adalah tempat yang pas untuk membuang sampah industri. Dan yang pahlawan lihat itu sekarang ini adalah pembuangan ilegal orang-orang tersebut. Sambil menghunuskan pedangnya, Sonic merasa jika ini adalah tempat yang tepat untuk mereka bisa mengakhiri semua mimpi konyol yang dulu pernah mereka buat. Tempat di mana sebuah mimpi akan berakhir. Akhirnya duel Sonic melawan Flashy Flash akan segera dimulai. Apakah pahlawan berponi itu akan mampu mengalahkan ninja buronan tersebut? Lalu bagaimana dengan Blast dan Saitama yang sedang menuju lokasi pendiri desa ninja tadi? Apakah mereka akan baik-baik saja? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 196 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 196 yang intinya memperlihatkan Sonic dan Flashy Flash yang sama-sama menghunuskan pedang mereka untuk bersiap melakukan duel. Lokasi tersebut adalah tempat yang dulu ketika kecil pernah mereka impikan untuk membangun suatu desa ninja baru. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.